Menjadi terkenal memang berat. Jika kau selebritas, penggemar tidak meninggalkanmu. Untungnya ada pengawal di sini. Ada orang yang tidak terlalu populer dan beberapa orang tidak populer sama sekali. Penggemar Mia hanyalah serangga dan insekta. Meskipun tidak punya teman, dia bangga menjadi pembaca pidato. Tapi sekarang Mia punya kesempatan menjadi populer karena baru diumumkan kalau sekolah mereka akan memainkan Squid Game. Sekarang Bu Jenny ingin melihat seperti apa kemampuan mereka. Apakah mereka mampu tetap jadi populer? Jika itu gagal, maka akan menjatuhkan reputasi kalian. Ini tidak akan mudah. Bu Jenny sudah mempersiapkan permainan ini dan pekerjaannya bagus. Bahkan ada boneka yang bisa memindai kepopuleran para pemain. Mereka masih harus bermain seperti yang ada di film. Jika bisa sampai ke seberang tanpa tertangkap boneka, kalian menang. Masing-masing punya metode. Caroline menggunakan trik kesukaannya. Gadis yang sedang mendapatkan kesusahan. Kenapa harus berjalan kalau bisa digendong? Itu akan selalu berhasil. Tapi jika Mia merasa bisa melakukannya, maka dia salah. Agar triknya berhasil, kau harus menjadi populer atau kau akan diabaikan. Mia harus lakukan semuanya sendirian. Dia sudah terbiasa. Jika ada yang mengganggunya, dia akan menyelesaikan masalah itu. Itu berlaku untuk apa saja. Jika perutnya lapar, dia tahu harus makan. Tapi masih ada rintangan antara Mia dan makanan. Tidak ada yang bisa menghentikan Mia saat lapar. Dia lakukan apapun demi makanan. Bahkan merangkak melewati petugas melalui ventilasi. Karena di akhir perjalanan ini dia akan temukan kulkas yang dipenuhi dengan makanan. Tapi bukan hanya Mia yang kelaparan. Dia dan Caroline mulai makan seperti hewan liar. Dan mereka tidak mau berbagi. Para gadis kelaparan memang berbahaya. Para pemain tidak boleh memberitahukan lokasi mereka. Tapi Hana tidak mempelajari peraturannya. Dan setiap hari, dia harus mengunggah di media sosial dan menandai lokasinya. Tentunya itu melanggar peraturan. Permainan bisa saja dibatalkan. Polisi datang untuk bicara pada bos. Tapi kepopuleran Hana menyelamatkannya. Petugas Andy memang penggemar beratnya. Saat dia melihat Hana, dia lupa kenapa dia datang ke sini. Tanda tangan Hana membuat masalah hukum selesai begitu saja. Makan siang sudah menjadi peristiwa khusus. Pengawal Hana tidak mengizinkannya makan sebelum memastikan makanannya aman. Makanan Caroline menakjubkan. Pengawalnya membuatkan telur cantik untuknya dan hati yang dibuat dari sosis. Tapi Mia tidak beruntung. Yang dia dapatkan hanyalah telur mentah. Iya, dia memang tidak populer. Dia masih berasa lapar dan harus membersihkannya. Squid Game pasti mempunyai permainan sarang lebah. Caroline punya pembantu kecil. Cukup lakukan sebuah trik dan bentuk kue selesai. Thank you. Berikutnya adalah Hana. Dia memilih tidak mengikuti ronde ini karena dia tidak boleh makan gula. Terakhir, Mia. Petugas punya sesuatu yang spesial. Gadis malang ini harus satukan kembali kuenya. Tapi Mia harus balas dendam. Dia butuh Hana untuk mengelabui petugas. Dia masukkan riasan ke topengnya. Begitu topengnya dipakai, dia akan terkejut. Itu membuat petugas berpikir 2 kali sebelum mengganggu Mia. Sudah pasti saat bangun, petugas akan merasa sangat aneh.
Saat dia melihat yang terjadi, dia lihat sesuatu yang tidak disangka-sangka. Berhasil. Kondisi para pemain baik. Mereka tidak merasa stres dan mereka menjadi teman. Tapi frontman tidak menyukainya. Dia ingin menakut-nakuti mereka. Hanya Mia yang ketakutan saat mati lampu. Hannah dan Caroline tidak masalah. Untuk menenangkan Mia diadakan pesta. Tapi bukan itu yang diharapkannya. Sekarang dia marah. Kalian sudah menghina permainan. Khususnya Caroline, para petugas mengaguminya. Sulit untuk tidak menyukainya. Dan Caroline tahu itu. Itulah masalahnya. Dia bahkan menyusup ke ruangan utama. Oh, dia punya kursi ternyaman dan TV paling besar. Ini tempat sempurna untuk menonton acara kesukaannya. Tapi pengawal Hannah mengganggunya. Dia suka menonton opera sabun. Caroline tidak mau diganggu. Penjaga harus menjaga pintu, tapi dibuat pingsan dalam sekejap. Tapi Caroline tidak bisa dihentikan saat menonton acara ini. Hannah memberitahu Caroline tentang yang dilakukannya dengan Mia. Jadi dia pun ingin menjahili petugas. Caroline masuk ke ruangan petugas saat dia tidur dan menjahilinya. Sekarang yang dia perlukan hanya mencuri seragamnya. Dan keesokan paginya, pria malang ini ketakutan. Dia tidak mau dihukum. Dia langsung mencari seragam cadangan, tapi tidak ada yang mau meminjamkannya. Dan ini dia kejahilan terakhirnya. Mereka menang. Dia memberi pelajaran pada para penjaga. Para gadis jadi semakin berani. Mereka mengacaukan salah satu tugas dengan pura-pura memperebutkan seorang penjaga. Dia tidak bisa melerai mereka. Dia bisa bebas saat seragamnya robek di bagian tengah. Kita tidak bisa terus seperti ini. Penjaga melaporkan kalau mereka tidak bisa dihentikan. Sementara itu, para penggemar Caroline tidak memberi waktu. Salah satu penjaga menghampirinya untuk mengajak berkencan. Caroline pun tertarik. Hannah dan Mia iri karena Caroline bisa makan makanan sungguhan. Tapi penjaga ini tidak hanya mau makan malam saja. Dia punya kejutan untuk Caroline. Oh, ini sangat romantis. Tapi pesan di ponsel penjaga membuat Caroline kecewa. Dia tidak tahu kalau pesan itu dari ibunya. Meskipun mereka sudah berteman, tapi ada hal yang mengganggu. Dengkuran Mia membuat siapa saja menjadi gila. Hannah menyuruh pengawalnya mencari penyebab dengkurannya. Dia akan menyelidikinya. Dia membangunkan Mia, tapi Mia berasumsi dia sedang digoda. Mia sudah siap dicium, tapi tidak boleh saat bekerja. Sesuatu yang dilarang akan membuat seseorang ingin melakukannya. Saat mereka melihat tombol terlarang, mereka jadi sangat penasaran. Mia menekan tombolnya dan semua lampunya jadi padam. Tapi Mia tidak tahu. Dia mengira tombol itu rusak dan langsung mengadakan pesta. Petugas benar-benar merasa ketakutan dan bonekanya pun jadi rusak. Sekarang semua orang panik. Bonekanya tidak terkendali. Dia tidak bisa bedakan penjaga dan pemain. Ini sudah cukup gawat. Tugas berikutnya adalah pertunjukan bakat. Sepertinya bagus untuk lebih mengenal para pemain. Tapi jelas kalau ada sesuatu yang tidak beres. Rutinitas gimnastik Caroline berakhir buruk untuk penjaga. Dan kontrol bola Mia bahkan lebih kacau lagi. Masalahnya adalah Mia tidak tahu mengendalikan bola. Dan berikutnya adalah Hannah atau pengawalnya Hannah. Hannah tidak mau tampil. Boneka itu terkesan. Iya, dia sudah kembali beraksi. Hadiah diperlihatkan pada para pemain. Begitupun pada penjaga. Mereka menginginkan semua uang itu.
Di antara mereka memberikan apapun untuk menunjukkan kepribadian. Membeli topeng mahal pun bisa dicoba. Tapi penjaga lain ingin seorang partner yang akan mencintai mereka apa adanya. Memakai pakaian kerja dan topeng. Bahkan karakter pendukung ingin populer. Tapi apakah mimpi mereka akan jadi mimpi saja? Tidak seperti kebanyakan anak, Nick tidak bisa bilang ibunya punya pekerjaan normal karena dia mengelola Squid Game. Dengan pekerjaan itu sulit untuk mengawasi anakmu, jadi dia membawa Nick bersamanya. Tapi semua tidak berjalan sesuai rencana. Nick mengira seragam itu adalah hadiah dan dia tidak sengaja berada dalam game di ulang tahunnya. Dia tidak pantas ada di sana, tapi ibunya pun tidak bisa melanggar aturan yang dia tulis. Tidak ada pengecualian. Sekarang Nick harus memainkan permainan. Tapi Nick tidak sedih karena sudah di sini, dia bisa dapat teman baru atau musuh. Dia tidak punya tempat tidur nyaman kecuali selembar karton ini. Memang itu bukanlah tempat untuk tidur yang nyaman, apalagi jika pikirkan siapa orang tuanya. Alice tidak bisa membiarkan putranya merasa tidak nyaman. Jadi, dia menyuruh pegawai membuatkan tempat tidur untuknya. Kata-kata bos adalah perintah, jadi Nick dapat tempat tidur yang nyaman. Lagi pula ini ulang tahunnya. Dan untuk memastikan dia tidur nyenyak, ibunya harus mengirimkan kue kering kesukaan dan susu hangat. Hati-hati dengan kuenya. Penjaga bertopeng memberikan reaksi mencurigakan. Nick merasa sangat senang. Dia tidak tahu kenapa orang takut dengan game ini. Ini kan menyenangkan. Kostum yang keren dan permainan seru. Bermain bersama teman atau memakai kostum. Ibu investasikan banyak uang untuk permainan ini. Nick adalah nyawa dalam grup. Dia memberikan semangat, tapi juga membuat mereka kesal. Permainan jadi semakin sulit saat Nick menjadi boneka. Melewati tantangan ini mustahil dilakukan jika Nick merasa mual. Meskipun ibunya melakukan pekerjaan benar, ada beberapa aspek yang tidak sempurna. Persatuan penjaga cukup ajukan permintaan agar toilet lebih mudah diakses. Semua bentuk memang sulit untuk dipahami. Nick tidak peduli kalau dia ikut dalam permainan. Dia bisa menghibur diri dengan menjahili penjaga. Mereka terlihat sangat serius. Bagaimana menyemangatinya? Menggunakan boot ini, permainan menjadi lebih seru itu berkat Nick. Tidak hanya bagi pemain, tapi juga para staf. Tapi jangan pernah lupakan kalau Nick juga harus bermain game ini. Tapi dia harus melawan siapa? Ibu tidak mau putranya bersedih, jadi dia harus temukan seseorang untuk bertukar dengan Nick. Nick sangat senang bisa bermain. Dia bermain bagus. Lawannya bahkan mengira kalau Nick sedang menggodanya. Tapi Nick hanya mengalihkan perhatian Ivy agar bisa mengambil kelerengnya. Dan dia mengira Nick menyukainya. Nick punya sudut pandang yang sangat unik. Saat tarik tambang, dia malah mengganti peraturannya. Tambang tidak kasat mata akan jauh lebih baik. Meskipun pemain lain tidak suka idenya, mereka tidak bisa berdebat dengan putra pemilik perusahaan. Mereka tidak punya kesempatan. Nick sangat unggul dalam permainan tarik tambang. Dia juga menarikan tarian kemenangan. Tapi semakin dilihat, kalian juga ingin menari bersamanya. Hari berikutnya, Nick bangun tidur sebagai pemain terbaik. Semua ingin masuk ke dalam timnya. Mungkin karena dia pandai bermain,
Atau mungkin karena ibunya adalah bos permainan ini. Nick sedang melatih timnya. Dia lakukan dengan baik sampai ibunya merasa tersentuh. Dan tidak hanya ibunya, bahkan para penjaga. Olahraga tidak berguna jika kau lemah. Jadi, kita istirahat makan siang. Tidak ada pilihan lain. Dan Nick sedikit kecewa. Sudah pasti ibunya tahu hal itu. Dia ingin pastikan putranya makan dengan benar. Makanya dia masak setiap hari. Semua tahu kalau Nick dapat perlakuan khusus. Ivy dan Jenny tidak kecewa karena mereka tahu cara mendapatkan yang Nick dapatkan. Cukup mengejeknya. Setiap pemain hanya dapat 1 kali kesempatan, kecuali Nick. Semua harus mengeluarkan bentuk di kue mereka. Saat yang lain berjuang, Nick mematahkan kue keringnya. Harusnya dia tereliminasi. Pemain lainnya terkejut saat petugas menyeretnya. Tapi tidak tereliminasi. Itu karena ibunya rindu. Dia senang bertemu putranya. Agar Nick tidak kecewa, dia memberikan kesempatan dengan mengganti nomornya. Dia tidak boleh kalah. Tidak ada lagi yang terkejut. Satu-satunya wanita di Squid Game, tontonlah di Trum Trum Tree.